Oke, jadi di video kali ini saya mau bahasnya unit Daihatsu Sigra atau Toyota Calya. Jadi yang saya bahas ini yang terbaru ya, yang headlampnya modelnya sudah kayak gini. Unit ini tahun mobil ini 2025 ya. Jadi antara yang tahun 2016 sampai 2025 nggak ada perbedaan sama sekali. Cuma beda di aksesoris kayak lampu-lampu kayak gini. Sama spion juga beda. Oke. Jadi yang saya mau bahas bukan ke spesifikasi atau kelebihannya mobil ini apa, tapi yang saya bahas mobil ini ketika mogok. Ya, jadi kayak contoh seperti ini ketika di starter. Oke, tidak mau hidup, nggak mau nyala ya. Jadi kalau teman-teman mobilnya Daihatsu Sigra atau Toyota Calya dan nonton video ini ternyata trouble-nya sama, bisa dilakukan prosesnya. Oke, yang pertama yang perlu dilakukan pemeriksaan yang pertama adalah kita cek dulu cek engine-nya. Nah, ini cek engine-nya. Jadi lihat delay atau tidak nyalanya. Ini saya kontak, ini saya off-kan, saya on-kan. Oke, nyalanya nggak delay bareng sama indikator yang lain. Kalau nyala seperti itu nggak ada barengan sama indikator lain, nggak usah kalian periksa untuk jalur power supply EV-nya, yaitu di sekring EV atau relay EV itu nggak usah dicek. Karena kenapa? Sudah dipastikan normal. Kenapa normal? Cek engine-nya tidak delay. Oke, itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Yang kedua, kontak dicabut dulu, dilihat immobilizer-nya. Oke, dia mau kedip-kedip. Ketika saya masukkan kunci, oke, ini kunci sudah saya pasang. Nih, saya pasang, indikatornya sudah nggak berkedip lagi. Kalau sudah nggak berkedip, ini belum bisa dipastikan immobilizer-nya aman ya. Oke. Terus bagaimana untuk memastikan immobilizer-nya aman? Oke, itu kita scan dulu. Ini saya pasang dulu scan-nya. Ya, jadi kemudian setelah tadi ini saya scan sudah saya pasang, kemudian tinggal masuk ke EV. Jadi ini pertama untuk memastikan immobilizer-nya itu aman. Oke, kemudian masuk data stream. Karena ini banyak sekali datanya, langsung dimasukkan saja. Kita ketikkan immobilizer. Nah. Oke, ada Lobis Full-Cut History Flag dan immobilizer Full-Cut Flag. Ya, ini bisa dipilih historinya sama full-cut-nya. Ini di oke. Oke, di sini statusnya harus off. Ya, berarti kalau statusnya di sini off berarti immobilizer-nya tidak ada masalah. Kalau di sini on berarti bahan bakarnya terpotong oleh immobilizer, berarti itu immobilizer-nya nggak beres. Berarti kalau seperti ini berarti immobilizer-nya itu bagus, nggak ada masalah, berarti nggak usah dikhawatirkan. Itu catatan yang kedua. Catatan yang berikutnya, catatan yang ketiga, masih bisa dicek menggunakan scan. Kita cek engine revolution, cek engine, nih engine revolution speed, cek. Ini RPM-nya 0. Kemudian saat saya starter, oke, dia mau fluktuatif gerak, angkanya tidak stuck di 0. Kalau angkanya tidak stuck di 0, ini dapat dipastikan untuk CKP-nya itu kondisinya bagus, tidak ada masalah. Jadi itu catatan yang kedua. Berarti kalau sudah seperti ini, cek engine-nya tadi bagus, nggak delay, kemudian immobilizer-nya bagus, tidak ada masalah, berarti EV-nya tidak ada masalah, relay EV tidak ada masalah, sensor CKP tidak ada masalah. Kemudian kita tinggal ngecek jalurnya untuk mesin itu bisa hidup, yaitu antara pengapian ataupun bahan bakar gitu ya. Jadi untuk kompresi tidak perlu kita cek karena ini mesinnya mesin baru gitu. Berarti tinggal dicek bahan bakar sama full pumpnya atau bahan bakarnya. Oke, lanjut kita periksa dulu ke sistem pengapiannya. Baik, selanjutnya yang diperiksa tinggal sistem pengapian dan bahan bakarnya. Untuk sistem pengapian, jadi untuk tegangan listriknya, jadi untuk power supply-nya, ignition coil-nya, yang pertama itu dari baterai masuk ke ignition switch atau kunci kontak, kemudian masuk ke integration relay G2, kemudian outputnya relay G2 itu masuk di sekring
Yang ini 10 ampere atas. Nah, ini. Tuh. Itu nama sekiranya ada EG atau engine. Cara pemeriksaannya cukup mudah. Tinggal posisikan ignition switch pada posisi on. On. Kemudian arahkan avo di voltmeter. Kemudian probe hitamnya pasang di ground. Cek untuk plusnya. Inputnya cek 12 volt. Outputnya cek 12 volt. Oke. Jika sudah 12 volt seperti ini, hampir dipastikan untuk sistem pengapaiannya bagus. Tapi untuk memastikan lagi, cek di power supply di ignition coilnya. Tinggal dilepas. Ini kabelnya ada yang warna putih dan putih strip hitam. Untuk yang warna putih ini itu adalah power supply yang didapatkan dari sekring tadi, sekring EG, kemudian masuk ke soket sini, soket ya, yang putih ini, yang kabel warna putih, kemudian diteruskan ke sini, ke kabel yang warna putih. Nah, untuk yang kabel berwarna putih strip hitam ini adalah groundnya, dan yang tengah, yang hitam itu adalah sinyalnya. Kita cek dulu power supply plus dari sana dulu tembus ke sini atau tidak. Oke, dengan ceknya dengan gampang. Ini sama, posisinya tetap kondisi ignition switch-nya posisi on. Ini saya geser sedikit. Oke, kemudian dicek plusnya dulu ya, plusnya dulu. Ini pasang ke kabel warna putih. Nih. Oke, dicek. Oke, 12 voltnya untuk ignition coil power supply-nya bagus, 12 volt, nggak ada masalah. Berarti dapat dipastikan untuk outputnya dari sekring sudah masuk ke soket sini, nggak ada masalah. Outnya dari soket warna putih ini dilanjut ke ignition coil bagus, nggak ada masalah. Kemudian tinggal cek power supply groundnya atau negatifnya. Caranya gampang, hampir sama, tinggal dibalik. Yang merah pasang di plus. Oke, pas dulu. Pasang. Kemudian yang hitam tinggal dipasang di oke, kunci kotaknya saya matikan dulu karena negatifnya nggak perlu kunci kotak. Oke, sudah saya matikan. Tinggal dicek nih, negatifnya kabelnya berwarna putih strip hitam yang paling sebelah sini. Oke, cek 12. Positifnya power supply plus bagus, power supply min bagus. Tinggal cek sinyalnya. Kalau sinyal itu enaknya pakai test pen, pakai test lamp. Kemudian nanti di starter test pennya harus nyala lap gitu. Oke, ini saya ambilkan dulu alatnya. Oke, ini test lampnya sudah saya sediakan. Ini pakai merek Takiro. Kalau bisa teman-teman kalau ngecek harus pakai yang LED ya. Karena kenapa? Karena sinyalnya ini mainnya bukan 12 volt, tapi mainnya ada di 3 sampai 5 volt. Kabel yang warna hitam ini. Nah, ini kalau diukur 3 sampai 5 volt. Kenapa kok cuma 3 sampai 5 volt? Karena di dalamnya sini ada transistornya. Kecuali teman-teman mau pakai coil sendiri yang coilnya itu bukan standarnya seperti ini atau coil model lama, bisa dipasangin di sini, cuman syaratnya ya satu, harus kasih transistor tambahan di luar. Oke, lanjut ke pembahasannya. Ini untuk memasang sinyalnya tinggal dicek di kabel yang warna hitam. Oke, ini ke sini. Oke. Nah, nggak ada yang megangin. Saya taruh gini, semoga ini nyambung. Oke, kemudian di starter. Ya, starter sambil dilihat. Oke, belum. Nggak pas kayaknya. Saya ulangi lagi. Ini jadi kayak gini kalau nggak ada yang megangin, agak sulit. Pasang lagi. Nih, pin nomor 3. Oke, berwarna hitam. Ini. Oke, sepertinya bagus. Oke, langsung starter. Nah, oke.
ada kedip-kedip. Dapat dipastikan sinyal dari ECU ke ignition coil bagus, nggak ada masalah. Ini enggak, harusnya diceknya 1 2 3 4, cek semua. Oke, berarti ini enggak saya cek semuanya, saya anggap semuanya bagus. Seperti ini sebenarnya sudah dapat dipastikan sistem pengapiannya nggak ada masalah, kecuali businya rusak. Tapi ini nggak apa-apa, anggap businya nggak ada apa-apa, nggak masalah. Ini saya pasang lagi. Oke, berarti tadi di awal FV-nya dapat dipastikan bagus karena cek engine-nya nggak delay, kemudian immobilizer-nya aman, CKP-nya aman, pengapian aman, kemudian tinggal ke sistem bahan bakar. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya saat sistem pengapian sudah dicek dirasa normal seperti tadi, nggak ada masalah, kemudian lanjut ke sistem bahan bakar. Jadi untuk jalurnya dari baterai itu masuk ke soket yang ini, yang warnanya ini abu-abu ya, warna abu-abu bukan yang putih. Kemudian masuk ke sekring fuel pump yang ini yang berada di sini. Oke. Kemudian untuk memastikan sekring fuel pumpnya nggak ada masalah, nggak usah dicabut, cek dulu power supply-nya langsung. Seperti tadi saat ngecek sekring engine, sekring pengapian sama ini di ground. Kemudian dicek di kakinya langsung di sekringnya. Oke, 12 volt, kemudian satunya 12 volt. Nah, kalau sama seperti ini 12 volt berarti sekringnya tidak putus. Nah, sekringnya aman. Kemudian setelah sekringnya diperiksa dirasa aman, kita tinggal ngeceknya di relay-nya, relay full pumpnya. Relay full pumpnya itu berada di integration relay. Ini saya lepas dulu. Sulit pakai tangan. Oke, ini saya skip, saya lepas pakai tangan dua dulu. Jadi ini sudah lepas. Kemudian dari sekring 10 ampere-nya, kemudian masuknya ke soket integration relay 1 2 3, berarti yang paling kanan ini ya. Itu kabelnya warna hitam. Nah, ini nomor 1 2 3. Sampingnya kabel warna ungu besar. Nah, warna hitam. Jadi dari sekring ini masuk ke kabel warna hitam ini. Nah, ini kalau di relaynya masuk di terminal 30 relaynya. Oke, ini saya pasang, dicek dulu. Saya pasang jarum dulu. Oke, seperti ini. Kemudian saya pasang dulu. Oke, ini sudah saya pasang, tinggal disuntikkan ke sana, ke integration relay kabel warna hitam. Oke, ini saya pasang dulu. Oke, itu sudah saya pasang jarumnya di kabel warna hitam. Ini di ground. Saya langsung dicek di volt. Terbaca 12,85 volt. Oke, berarti untuk terminal 30-nya itu aman, 30 relaynya full pump. Karena dari sekringnya tadi sudah tidak ada masalah. Berarti kabelnya dari sekring sini ke masuk ke relay tidak putus. Kemudian untuk terminal 86-nya, itu di paralel sama relay lain. Itu di ini yang warna ungu di sini. Nah, warna ungu di sini juga harus mengeluarkan 12 volt. Ini untuk sebagai pengisi relay 86-nya. Oke, saya cek dulu. Bentar. Masangnya agak sulit. Oke, kabel warna ungu 12,85 volt itu terminal 86-nya. Bagus, gak ada masalah. Kemudian tinggal dicek di outputnya integration relay bagian full pump. Yang mana? Nah, itu yang ini. Masih di soket yang sama. Cuma di kabel, kalau kalian agak gini agak sulit ya. Nah, ini kabelnya yang warna merah ini. Warna merah. Tuh yang warna merah ini. Oke, saya cek, ini saya pasang ke sini. Oke, itu sudah terpasang. Bagus. Kemudian ini masih di volt. Tuh, pas. Oke, saya tata dulu yang rapi. Bentar, saya tata dulu.
Oke, jadi itu sudah saya pasang di kabel warna merah. Kemudian di sini avonya saya pasang, hadapkan ke sopir sini. Itu sudah di volt. Nah, sudah di volt. Kemudian tinggal masuk ke dalam, di starter sambil dilihat. Starter on ya. Starter. Oke, tidak keluar 12 volt. Kemungkinan relay full pumpnya yang bermasalah. Kemudian untuk memastikan relay full pumpnya betul bermasalah atau tidak, kita cek lagi relaynya. Ini kita lepas dulu relaynya. Oke, groundnya dari ECU, tapi itu groundnya kita cek nanti. Sepertinya kalau mobil seperti ini groundnya pasti tidak ada masalah. Nah, dari ECU ini kita lepas dulu, kita cek relaynya. Oke, saya lepas dulu relaynya. Oke, ini tegasan relay sudah saya lepas. Ini sudah saya kasih kabel ini. Nah, sambil saya lihat anak-anak. Oke, ini sudah saya lepas. Jadi untuk terminal 8685 nya itu di soket yang ini tadi. Di ini 86 nya di kabel yang kedua. Ini atas nomor 2 dari kanan. 85 nya atau ground dari ECU nya itu yang nomor 2 bawah dari kanan yang ini ya. Oke, kita cek dulu tahanannya. Oke, saya jepitkan dulu di avonya biar pembacaannya stabil. Oke, ini dan ke sini. Oke, sambil ditunggu pembacaan nilai tahanannya. Oke, ini nilai tahanannya terbaca 211,3 ohm. Nah, ini secara tahanannya itu normal, nggak ada masalah, masih sangat standar. Kemudian tinggal kita cek, ini nanti kita kasihkan ke aki plus dan min. Kemudian kita cek 3087 nya mau terhubung atau tidak, yaitu di atas ya, kabel yang atas ini nomor 1 sama sini nomor 3 yang ini. Tuh kita cek pasang di aki. Nah, ini ada aki. Nah, akinya saya taruh di atas dulu sini. Oke, ini sudah di atas. Ini sudah ada buat nyepitnya. Ini tinggal pasang, boleh bolak-balik ya ini karena spotnya relay 8685 boleh bolak-balik. Sini. Oke, kemudian tinggal dicek, ini masih di ohm. Pin nomor 1 sini. Ya, itu. Yang atas paling kanan sama nomor 3 yang bawah. Oke, hasilnya 0L. Nah, ini kalau seperti ini dapat dipastikan ini relay full pump yang bermasalah. Oke, ini relaynya bisa diganti relaynya saja, ganti relay biasa atau diganti set integration relay. Oke, sekarang ini saya lepas, saya tunjukkan relay yang normal. Oke, saya skip dulu. Dan ini relay yang baru, nah, yang relay lama ini. Ini tegasan relay yang baru, cara masuknya sama, tapi ketika diukur di sini harus 0,0 ohm. Nah, kalau seperti ini dapat dipastikan integrasinya normal itu ya. Ini sebenarnya bisa diganti untuk enggak satu-satu seperti ini, tapi bisa diganti relaynya saja. Nanti kalau ada pertanyaan relaynya sebelah mana, nah, ini nanti di akhir video saya tunjukkan relaynya yang mana. Oke, ini saya pasang dulu di unitnya. Ini yang lama, yang baru sudah saya pasang. Kita coba. Tidak saya ukur outnya lagi di terminal 87 nya, harusnya cek dulu tapi nggak apa-apa. On starter. Oke, nyala ya. Jadi seperti itu salah satu cara mengatasi kalau mogok itu yang dicek apa saja, khususnya untuk Daihatsu Sigra atau Toyota Calya. Kemudian setelah ini saya tunjukkan relaynya full pump itu yang bagian mana. Oke, ini relay full pumpnya yang mana saya bongkarkan dulu. Oke, ini relnya sudah saya buka semuanya karena nanti
biar tahu semuanya itu relay apa saja. Yang pertama ini sudah saya tulis itu. Di sini ini ada relay radiator fan, ini ada relay full pump, ini ada ETCS untuk throttle, ini relay EV, ini relay IG2 ya. Jadi kalau ini mati speedo nggak nyala ya. Kemudian relay IG1, ini relay IG1 gandengannya pasti sama relay magnetic clutch ini. Jadi kalau IG1 nya nggak nyala, magnetic clutch nya pasti nggak nyala gitu. Oke, ini relay-nya. Jadi kalau mungkin bagi yang butuh ini bisa di screenshot ya. Oke, gitu. Oke, terima kasih.